Oke, selamat pagi semua anak-anak. Apa kabar? Pagi, Pak. Pagi, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Oke, hari ini kita tahun ajaran baru ya. Ketemu dengan saya, Tony. Anak-anak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan Pak, nama saya Wisnu Prabowo, Pak. Yang lain? Ya, Pak. Perkenalkan, Pak. Nama saya Panji Dwi Handoko, Pak. Biasa dipanggil Panji. Nama saya Muhammad Rifki Raifandi, boleh dipanggil Rai, Pak. Oke. Ini satu kelas cuma 3 orang ya? Apa ada temennya yang nggak masuk? Satu orang tidak masuk, Pak. Apakah ada kabarnya? Ya, Pak. Tidak ada kabar, Pak. Oke, Ada, Pak. Yang namanya Farid, dia lagi sakit kayaknya, Pak. Oke. Kita lanjut aja ya langsung ke pembelajaran kita pertama ya. Sebelum kita belajar lebih lanjut, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai ya. Berdoa selesai. Oke, materi hari ini kita akan membahas gambar teknik. Tujuan pembelajaran gambar teknik ini, yang pertama, siswa mampu memahami fungsi gambar. Yang kedua, siswa mampu memahami alat-alat gambar. Yang ketiga itu siswa mampu memahami fungsi-fungsi dari alat gambar. Nah, ini tujuan pembelajaran gambar teknik hari ini. Nah, fungsi gambar. Secara umum yaitu gambar merupakan sebuah alat untuk menyatakan maksud tertentu. Misalnya saja pada saat kalian SD ada buku cetak matematika. Di depan buku cetak tersebut pasti ada angka-angka dan tambah-tambah kali-kali. Itu menyatakan kalau itu buku berhitung. Contoh lain yaitu buku seni budaya. Seni budaya pasti di depannya ada tari-tarian di depannya. Nah, itu merupakan sebuah alat untuk menyatakan maksud tertentu. Nah, dalam gambar teknik sendiri mempunyai fungsi, yaitu menyampaikan informasi, mengawetkan, dan menyimpan. Selanjutnya, nah, standar gambar teknik. Standar gambar teknik itu ada standar Jepang atau biasa disebut JIS, Belanda atau disebut NEN, Jerman atau disebut DIN, Indonesia atau disebut SII, dan standar internasional atau ISO. Nah, standar ISO ini yang paling kita sering gunakan. Standar ISO ini bertujuan untuk memudahkan perdagangan nasional maupun internasional. Jadi standar ini sudah dikenal di internasional maupun nasional. Nah, selanjutnya kita akan memahami alat-alat gambar dan cara penggunaannya. Ya, kita akan awali dengan kertas gambar, pensil, pena, jangka, kelengkapannya, macam-macam listas, macam-macam mal, penghapus, papan gambar, dan mesin gambar. Oke, kita lanjut saja. Nah, di sini itu ada kertas gambar dengan standar ukurannya. Di sebelah kanan kalian dapat kelihatan ada ukuran A1, A2, A3, A4, ya kan? Nah, kertas gambar ini terbagi lagi. Kertas gambar untuk tata letak, kertas gambar untuk gambar asli, dan kertas gambar film gambar. Kertas gambar untuk tata letak ini itu biasanya kita menggunakan kertas putih biasa atau kertas sketsa atau kertas milimeter. Yang banyak kotak-kotaknya itu kertas milimeter. Kalian pasti pernah memegangnya. Nah, kertas gambar untuk gambar asli itu biasanya kita menggunakan kertas parkir. Kegunaannya itu biasanya bakal disimpan. Dia lebih tahan lama. Nah, kalau kertas film gambar itu untuk gambar yang lebih teliti. Nah, dia disimpan juga
dalam jangka yang lebih panjang daripada kertas kakir. Jadi dia lebih awet daripada kertas kakir. Nah, selanjutnya kertas gambar dengan standar ukurannya. Tadi kan ada A0, A1, A2, A3, A4, A5 ya. Nah, ini ukurannya dari lebar kali panjang. Nah, ini sisi kiri atau sama konstan itu adalah garis tepi. Biasanya sebelum kita gambar, kita menggaris tepikan kertas tersebut nih. Di sini dapat kita lihat kita membuat garis tepi 20 cm. Nah, ini 10 cm, 10 cm, dan 10 cm. Sesuai dengan standarnya. Di sini sudah ada sisi kirinya 20, sisi atas bawah, dan kanannya 10, 10, 10, 5, dan 5. Sesuai dengan ukuran kertasnya. Next saja. Selanjutnya ada pensil dan penggunaannya. Pensil yang dipakai untuk menggambar ada beberapa macam, yaitu pensil biasa dan pensil mekanik. Nah, pensil mekanik itu sering kita sebut dengan pensil pilot yang ditekan-tekan itu. Kedua jenis pensil ini memiliki tingkat kekerasan tertentu, mulai dari yang lunak sampai yang keras. Kita lihat di sebelah kiri kita, ada standarnya lunak, sedang, dan keras. Nah, di sini ada huruf B dan H. Depan angka huruf H itu, semakin besar angkanya, maka tingkat kekerasannya semakin keras. Jadinya ke bawah itu makin keras. Sedangkan angka yang di depan B, semakin besar angkanya, semakin lunak. Jadi makin ke bawah makin lunak. Next saja. Selanjutnya ada pena dan rapido. Pena gambar digunakan untuk membuat gambar asli, yaitu pada gambar yang ditinta. Nah, di sini ada pena dan rapido. Next, pena. Nah, di sini ini ada gambar pena. Keterangannya nomor 1 itu mur, pengatur berfungsi mengatur ketebalan garis yang diinginkan. Nah, nomor 2 itu masa pena atau daun pena. Yang ketiga itu ada tangkai. Yang keempat lubang pengunci. Yang kelima, nomor 5 itu ada baut pengikat pena. Nomor 6 itu ada daun pena. Nomor 7 itu ada bagian-bagian pena yang perlu mendapatkan perawatan. Atau dibersihkan atau diratakan. Jadi dia harus ada perawatan khusus. Selanjutnya ada rapido. Rapido, nomor 1 itu menunjukkan rapido. Ini yang ini itu rapido. Nah, nomor 2 itu ada mahkota atau kepala luar. Yang ketiga ada mahkota kepala dalam. Yang keempat ada tutup. Kelima kunci pembuka pena. Keenam tambung tinta. 7 rumah pena. 8 itu ada penanya. 9 itu tangkainya. Nah, selanjutnya kita akan membahas penggaris dan cara penggunaannya. Penggaris itu dibagi menjadi 3, yaitu penggaris segitiga. Yang pertama, terdiri dari segitiga siku sama kaki dan sebuah segitiga siku-siku dan sudut 60. Nah, ini segitiga sama kaki dan 30 dan 60. Nah, selanjutnya ada penggaris tegak lurus atau biasa disebut penggaris T. Terdiri dari sebuah kepala dan sebuah daun. Ini kepalanya dan ini daunnya. Digunakan untuk menarik garis-garis horizontal dengan cara menekan kepala tekan pada tepi kiri dari meja gambar dan menggeserkannya ke atas atau ke bawah. Nah, yang ketiga itu ada penggaris skala, yaitu untuk mengukur dengan ukuran skala. Misalnya skala 1:2 dan 1:3 dan seterusnya. Jadi penggaris ini kita nggak usah repot-repot skalain, jadi dia udah ada ukuran skala tertentu. Oke, selanjutnya yaitu penggunaan penggaris segitiga. Nah, fungsinya penggaris segitiga itu untuk membuat garis tegak lurus atau garis-garis sejajar, baik tegak maupun mendatar. Nah, ada pun caranya. Yang pertama itu letakkan mistar 45 derajat, mendatar dengan posisi 1, seperti
yang ditunjukkan. Posisi 1. Yang kedua itu letakkan mistar 30 atau 60 derajat rapat pada sisi bawah dan tekan. Ini seperti nomor 2. Nah, selanjutnya untuk membuat garis sejajar sumbu X, geserkan mistar 45 derajat ke atas atau ke bawah. Jadi kalau kita mau membuat garis sejajar sumbu X, mistar ini bisa ke atas. Jadi ntar garisnya seperti ini. Nah, selanjutnya untuk membuat garis sejajar dengan sumbu Y atau garis-garis tegak lurus sumbu X, geserkan mistar 45 derajat ke kanan dan ke kiri. Jadi mistar 45 derajat itu bisa ke kanan dan ke kiri. Ntar akan seperti ini. Ini mistarnya, garis, dan garis. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara kita memelihara penggaris atau mistar segitiga? Nah, sebelum digunakan, penggaris harus dibersihkan terlebih dahulu dengan lap atau jika perlu dicuci. Nah, penggaris yang tidak bersih akan mengotori kertas gambar. Jadi itu penggaris kalau kita sering pakai, dia ntar ada kayak bekas tersisa pensil gitulah. Ada pensil kotor jadinya. Nah, sebelumnya kita lap dulu. Kalau kagak, ntar kertas gambarnya akan terkena kotoran yang menempel di penggaris. Nah, selanjutnya itu ada penggaris jangan digunakan untuk membantu memotong kertas ataupun digunakan untuk mengetok atau memukul yang berakibat penggaris menjadi lecet sehingga tidak bisa dipakai untuk menggambar. Nah, pasti kalian pas SD pernah dong penggaris bakal getok-getok meja belajar. Ya kan? Nah, itu bisa merusak penggaris tersebut, jadi tidak lurus lagi. Selanjutnya itu ada jangka dan kelengkapannya. Nah, di samping kanan kalian ada macam-macam jangka. Biasanya yang kita pakai itu ada jangka besar, jangka sedang, jangka kecil, dan jangka Orleon. Nah, jangka besar ini untuk membuat lingkaran yang berdiameter 100 sampai 200 mm. Sedangkan jangka sedang itu kita biasa untuk membuat lingkaran ukuran 50 sampai 100 mm. Jangka kecil, nah biasa kita untuk membuat lingkaran dengan ukuran 5 sampai 50 mm. Nah, jangka Orleon itu biasanya kita akan membuat lingkaran dengan diameter 1 sampai 5 mm. Jadi untuk membuat lingkaran yang kecil biasanya kita pakai jangka Orleon karena diameternya sangat kecil. Nah, selanjutnya ada macam-macam mal. Macam-macam mal yang digunakan untuk menggambar teknik. Biasanya terdiri atas mal huruf, mal busur, mal lingkaran, mal elips, atau mal khusus. Nah, next saja. Di sini ada mal huruf. Mal huruf digunakan untuk membuat huruf dengan bantuan pensil mekanik atau rapido. Mal huruf mempunyai ukuran 0,25, 0,35, 0,5, 0,7, dan seterusnya. Ini contoh dari mal huruf. Nah, di sini juga ada angkanya di sini. Nah, next saja. Di sini ada mal busur atau mal kurva. Mal busur digunakan untuk membuat lengkungan-lengkungan yang teratur. Misalnya lengkungan parabola, hiperbola, dan semacamnya. Nah, ini adalah contoh dari mal busur. Next. Nah, di sini ada mal elips. Mal elips itu biasanya digunakan untuk membuat elips. Misalnya pada gambar-gambar silinder, cincin poros, dan bentuk-bentuk elips lainnya. Nah, ini adalah contoh dari mal elips. Nah, dan di bawahnya adalah contoh dari gambar yang menggunakan mal elips. Nah, next, ini ada mal dengan bentuk lain. Mal dengan bentuk lain yang khusus ini mempunyai bentuk-bentuknya yang bermacam-macam. Misalnya untuk simbol pengerjaan, tanda pengerjaan, anak panah, lingkaran, simbol-simbol konstruksi pipa, konstruksi listrik, dan lain-lain. Jadi di sini mal ini ada simbol-simbol khusus yang jarang kita temukan. Dapat dilihat. Nah, next saja.
Nah, selanjutnya itu ada penghapus. Penghapus digunakan untuk menghapus garis pensil yang tidak berguna. Agar tidak merusak kertas gambar dan tidak menghasilkan warna pada kertas gambar, penggunaan penghapus putih yang harus. Nah, selanjutnya itu ada papan gambar dan meja gambar. Papan gambar ukurannya disesuaikan dengan ukuran kertas. Misalnya untuk kertas A0 mempunyai ukuran 1200 mm dikali dengan 900 mm dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada mesin gambar. Mesin manual yang digunakan untuk mempermudah dalam gambar teknik. Next saja. Nah, di sini ada contoh dari mesin gambar dan papan gambar yang tadi saya jelaskan. Nah, di sini ada tiang horizontal, tiang vertikal, penggaris, head row, tiang pembantu. Nah, di sini tiang horizontal itu berfungsi untuk sebagai jalan, dia ke kiri dan ke kanan. Nah, kalau tiang vertikal itu berfungsi untuk naik ke atas dan ke bawah. Nah, penggaris ini bakal garis, dan di sini ada penggaris siku-siku yang bisa berputar. Ada head row untuk rotasinya, dan di bawahnya itu ada tiang pembantu. Bakal stabil pada saat geser ke kiri ke kanan. Nah, next saja. Ini untuk kalian, saya berikan soal latihan. Soal-soalnya ada 5, nanti dikerjakan dan dikumpulin. Dalam pengumpulannya nanti bisa dikirimkan ke ketua kelas menjadikan satu file dan kirim ke saya menggunakan email. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan mengenai materi ini, gambar teknik? Oke, bila tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akhiri saja perjumpaan kita hari ini. Terima kasih. Untuk penutup, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak yang telah mendengarkan Bapak menjelaskan materi gambar teknik kali ini. Sekian dari Bapak. Jika ada materi yang kurang paham, boleh ditanyakan melewati ketua kelas ya. Terima kasih. Terima kasih, Ya, Pak. terima kasih, Pak.